Sebenarnya kalau yang dia bilang Piala AFF ini Piala Ciki dan kita bisa ada di atasnya, kan pertanyaannya simpel. Kenapa kita nggak bisa juara? Selamat datang di Match to Match. Menjelang kick-off Piala AFF, nah kita kedatangan tamu nih, para konten kreator yang suka membahas bola. Gimana analisis mereka tentang Piala AFF? Ayo, kita bahas bersama. Nih, ada teman-teman dari konten kreator, ada Bang Arul, Halo. ada Bang Didi, ada Bang... Halo. Halo. Gue lupa apa? Alfa. Alfa. Ini jangan Oke. Halo, Pak. Ini jangan Bang, Pak. Apa nih? Biar egaliter. Apa Bung aja, Bung? Jangan. Kemudahan kalau Bung. Oh, Bang, boleh Bang. Bawa gerobak lu. Mas boleh Mas. Ya, Bawa gerobak. tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya, Bang Jul. Ya emang gak usah dikenalin lah, udah pada kenal semua. Iya, Arul, ya mungkin pertama, ada kan? teman-teman GNFI yang belum Oh, iya. akrab. Iya, dengan boleh lah, teman-teman. boleh lah. Boleh ya? Arul. Nah, Bang Halo Arul, semuanya, silakan. perkenalkan nama gua Arul. Panggil aja Arul aja. Gitu. Om, jangan Om. Iya, nama gue dikasih temennya Arul. Sama juga gak kebayang. Sama juga nih Bang Alfa. Halo, nama gua Alfa, temannya El Pundit. Ya, Langsung kalau ada pertanyaan. langsung aja Gimana, dilihat. gimana, Kita gimana? kan- ya, aja lah, kita. karena kita kan itu mau jelasin ya, ada Iya, Piala AFF nih yang dikit lagi. 10 10 hari lagi, kita kick off, setelah ya. Piala Dunia, abis Ya. itu kita maju ke Piala AFF, jadi nggak berhenti nih sepak Ya. bola di Indonesia ya. Mungkin itu dulu kali ya kita bahas ya. Oh iyalah, pasti lah yang terdekat lah Piala Iya. AFF gitu kan. Ya, Bukan Piala cuma Dunia. sekedar terdekat, tapi terbesar. Terbesar. Wah, itu Piala Dunia kita tuh. Kalah, Piala Dunia nggak ada apa-apanya Piala ini. Nah, iya. Baru mulai udah ada clipper lah gitu. Piala Dunia nggak ada prestisnya, ya nggak? Bener nggak? Iyalah, AFF paling Tapi kan berizingan fan kan netizen Piala Ciki itu gimana Rul? Komentar itu Kalau Piala Ciki. kalau yang gitu. bilang Piala Ciki itu yang emang tahu bola aja. Oh iya gitu. Iya, kalau yang membesar-besarkan inilah nih. Yang kebetulan lebih berisik ya Pak ya. Nah, Gue nggak setuju juga loh kalau bilang yang ngerti bola Piala Ciki ini kan anak-anak baru justru. Kenapa tuh Pak? Iya. Kalau justru yang orang-orang yang ngerti bola zaman Piala Tiger itu emang sebegitu ininya. Prestisnya. benar, prestisnya ya. Kenapa prestis? Iya. Ih, zaman Tiger ya, Ntar Tiger kita kapan ya? bahas. Ya, Ntar kita bahas. Iya, menarik sih. Piala Tiger. Apalagi tuh? Nggak bertanya aja. ya tentang Piala AFF mungkin ini kan juga kita kan belum pernah ya juara Piala AFF. Nah ini Betul. apa ya namanya peluang itu yang pertama sih ya karena kita kan berharap nih satu yang bisa kita raih juara ya, peluang di AFF tahun ini tuh gimana Nah, gitu. menambahkan lah, Rul. Jadi kan saat ini Indonesia walaupun kita ngeremehin banget nih, selalu kan kita ngeremehin kan dari Indonesia sebelumnya. Alah Piala Ciki, tapi kita belum pernah juara. Iya, Rul. belum pernah juara. 6 kali runner up apes banget gitu loh. Rul. Sebenarnya Ah, gimana Rul? Sebenarnya kenapa sih gue mencoba berusaha mewakili netizen yang bilang Piala Ciki ya. Kalau lu kan bilangnya ini prestis karena lu Iya. Piala Tiger udah nonton kan. Wih. Dari Tiger masih Tiger kecil sampai Tiger gede. Sampai macan Asia. Iya, kebetulan kalau gua mungkin di generasi gua sangat memorable dengan turnamennya adalah di 2010. Kalau generasi gue. Itu AFF namanya Udah ya? AFF Piala namanya. Iya. Iya. Suzuki itu Suzuki. Kenapa kita orang-orang yang terhitung bocah-bocah ini itu nganggap piala ini adalah Piala Ciki karena kita disuguhkan dengan Indonesia bisa lo compete di level yang lebih tinggi. Iya, Jadi Betul, anggapannya masuk. turnamen di regional ini gak usah terlalu digimana-gimana sebenarnya. jujur ya. Jujur ya. Gitu. Karena emang di era kita Piala Tiger. belum nggak ada apa boro-boro gitu loh, Piala Piala Asia. Asia, Iya, Piala belum Asia. belum bisa ya. Jadi belum bagi bisa Asia betul. Tenggara. Makanya di saat Pres- itu Iya. Piala Asia, Piala Tiger ini mungkin yang dianggap lebih Tinggi. Prestige, ya. Kalau bisa juara ini dibeli Real Madrid kan. Dari Iya. lu Pak, gimana Pak? Soalnya gitu kan, Enggak. gimana tuh? Sebenarnya kalau yang dia bilang Piala AFF ini Piala kita Piala Ciki dan Hmm. kita bisa ada di atasnya, kan pertanyaannya simpel. Kenapa kita nggak bisa juara? Nah itu, kita serang, kali ini kita serang Arul, biarin dia. Iya, nggak apa-apa, biar biar gue- makin. biar Nah, gue iya. yang digoreng. Kenapa Rul? Iya, karena gini, kalau misalnya kenapa kita nggak pernah juara, kita beberapa edisi terakhir 2000, yang Sintayong 2000 berapa tuh? 2000. Ini 2020, 20 ya, awal 20. debut langsung megang 20, generasi tiga awal kali, tuh. tiga kali. 20 dia runner up, Iya. 22 peringkat 3 ya? Kalau nggak salah ya? Betul ya, betul. Kita 22 kalah sama sama Vietnam. betul. Ya. Ya kan? Terus 2024 Nggak lolos grup. nggak lolos grup kan? Yang dijebak itu kata lu. Siapa yang bilang? Dijebak Siapa ya. yang banget ini jebak apa apa tuh? Yang kita pakai pemain Oh, U21 pemain muda, ya, pemain udah muda tiga. ya, udah satu. Ya kan? Ah. Ya kan emang maksudnya kita tuh emang nggak pernah sesiap itu sebenarnya di turnamen ini. Iya. Karena
suka nggak suka ini turnamen kan tidak diperbolehkan atau tidak memperbolehkan pemain-pemain yang bermain emang di tim-tim yang udah punya agenda sendiri yang harus keluar dari tim itu pakai kalender FIFA. Ini kan enggak. Gak mungkin Sassuolo ditanya nih, misalnya nih, lo tau Tarik Moharemovic gak? Beknya Bosnia. Terus it says, gue cabut ya gitu. Buat Mau mana? Buat Turnamen AFF. Apaan tuh? Gak tahu pasti, Pak. Bener gak? Karena mainnya emang di luar agenda. Iya, itu yang bikin Indonesia tuh dari dulu tuh susah untuk compete even ketika kita punya pemain naturalisasi segudang ini. Tapi kan faktanya sekarang beda nih, kayaknya all-in banget federasi Kayaknya nih, Pak. iya. Ya. Loh, kok federasi? Kayaknya berarti lu nggak yakin dong kayaknya ini. Nggak. Soalnya kan dari banyak pemain-pemain diaspora ditarik ke liga, akhirnya kan dipanggil buat Piala AFF tuh. Ntar dulu Bang, ntar dulu. Jangan situ dulu. Nih, jangan langsung ke diaspora deh. Lu Bahaya banget ya. Lu dia narasinya seolah-olah pemain yang kesini itu ditarik federasi anjir. Gue yang nge-bridging kira. Iya kan lu bilang di all in untuk AFF. Gue sih sampai sekarang masih lebih ke nggak percaya ya. Kenapa? Bukan nggak percaya sih, nggak bisa ngebuktikan. Iya. Sesuatu yang gue nggak bisa ngebuktikan tapi gue ngeyakinin itu. Itu agak aneh sih. Iya, kan kalau disuruh bukti, coba lu buktiin kalau emang federasi ikut campur. Gue nggak tahu, nggak bisa buktiin. Ya. Tapi yakin nggak? Ya dikit ada keyakinan. Soal emang diaspora yang balik ini ada andil PSSI, tapi kita nggak bisa buktiin. Iya. Jadi cuma opini liar aja. Kalau menurut lu gimana? Tapi yang gue lihat sebenarnya yang federasi itu sangat niat banget ya untuk AFF tahun ini ya. Contohnya? Ya Pak Sumarji bilang dia ingin tahun ini jadi juara. Iya, Itu udah statement klaim bot. dari John Herman. Statement bot, apalagi kita tahu ya tahun lalu itu babak belur kita timnas ya kan. Ya. Edisi sebelumnya. Edisi sebelumnya. tahun lalu itu kan kualifikasi periode kita gagal. Oh, bukan di AFF-nya ya? Piala AFF kita gagal juga, Piala AFF yang junior juga kita banyak kalah. Nah, bagi Pak Sumarji itu menganggap bahwa Piala AFF adalah juara itu bot gitu. Ya. Juara ibaratnya mau menaikkan ini lagi ya, menaikkan Vibe-nya lagi. animo PSSI lah. Kalau gue sih ngelihat AFF ini buat batu loncatan sih sebenarnya, buat pengobat luka. Bisa nggak jadi pengobat luka? Enggak dong. Setuju, bahasanya Bisa lebih nggak? tepatnya pengobat luka ya. Beda dong. Beda. Dan bukan apa? Bodek. Bukan bodega. Beda. Gimana, Pak? Enggak, jadi gue mau mundur dikit ya. Tadi Arul bilang kan kayaknya kita nggak terlalu mempersiapkan untuk AFF ini dari dulu. Iya. Kalau dibilang nggak mempersiapkan, kita udah 6 kali loh runner up. Itu prestasi loh. Tapi maksudnya gue potong, maksudnya dulu tuh di era naturalisasi ini, maksud gua. ya kan, tapi kita nggak bahas sejarah juga. Oh, yang dulu banget, zaman lu Karang Taruna berarti. Jadi lu harus ngerti bola itu bukan dimulai dari sekarang. Iya. Keren. Tapi dari zaman dulu. Kita harus- kerajaan Cina dulu udah Kita dimulai harus bola. menghargai, bukan menghargai PSSI yang sekarang juga, tapi perjuangan main timnas kita, atau federasi kita segala macam itu harus kita lihat dulu Oke. track recordnya. Kita sampai babak final tuh udah 6 kali, tapi masalahnya kenapa gagal terus? Itu juga kan ada yang bilang mafia. Itu juga belum pernah ada yang ngebuktiin juga. Tapi bisa diyakini. 2010 banyak yang 2010 ya kelihatan banget banyak sih. yang Iya. kaitkan tentang itu ya. Iya. Tapi nggak mungkin masa ya sekali aja gitu. Gue sih juara, yakin juara. ada, cuma emang sama. Nggak bisa dibuktiin. Untuk hal itu. Sesuatu yang nggak bisa dibuktiin tapi bisa diyakini. Betul. Nah, tadi kata Bang Rizky soal Pak Sumarji ya. Kan Iya. sekarang Pak Sumarji udah fokus di ketua Badan Tim Nasional udah nggak jadi Betul, manajer. betul. Iya. Benar. Dari Januari pernyataan John Herman bold tuh Iya, soal AFF. Terus bulan Mei kemarin juga ngomong lagi. Dia bilang sampai ada nyebutin kata pioneer. Iya. Rizky Ridho juga yang terbaru kan. Rizky Ridho. Targetnya juara. Kita akan memulai prestasi ini akan dimulai di timnas ini. Terus katanya ada yang bilang timnas bermain aja bersenang-senang. Oh, sorry, enggak. Lo kalau udah masuk di turnamen ini lo harus juara. Gitu kan? Iya, Nyatanya betul. statement kayak gitu kan. Langsung aja seperti itu. Jadi enggak, Coach John Herman juga ngomong kayak gitu. Yap. Jadi kalau misalnya targetnya juara, Coach John Herman-nya udah mengiyakan, ketua BDTN-nya mengiyakan, ya udah kita dukung aja. Betul Kang, kan yang gue maksud dukung mah dukung iya. Cuma kan yang gue takut kalau misalnya orang-orang yang punya masa, punya kapabilitas, menyuarakan ini harus juara, seolah-olah kalau nggak juara, fail. Enggak, tahan dulu. Kita kan cuma menyampaikan fakta, ini yang berkepentingan udah optimis. Optimis, orang-orang menargetkan. sih ada target Benar. lah, Target. Kalau kita ya pengalamannya udah banyak nih. Iya. Kita tinggal ngasih tahu nih ke ya minimal follower kita lah. Kita Iya. bilang ekspektasi turunin deh. Jangan sampai Justru ekspektasinya tinggi dong. Iya, karena Pelaku-pelaku ditargetin setuju gitu itu kan ya. dengan Dengan kesiapan sekarang gini, ya, squad yang dipanggil
ini squad paling mewah untuk AFF selama gue hidup ya. Iya, gue itu Bener sepakat. nggak? Gue nggak tahu Iya, dulu betul, zaman betul. dulu lu Tiger yang segini, pernah sebagus ini nggak timnya? Buas Salosa belum pernah main di klub profesional tapi udah main di timnas dan bagus tahun 2004. Iya, tapi kan tahu. statusnya Boas di saat itu 2004. Dia kan bukan belum punya klub pro kan? Iya, Golden Generation. Iya, itu, bukan Golden Boy kalau banget ya. kalau kita bandingin sekarang nih. Lihat pemain yang dipanggil di 50 nama itu. Tapi belum tentu main semua. Siapa tahu Mitchell Baker yang sama-sama kayak Boas yang masuk. Iya mungkin. Iya. Ya maksud Tapi gue kan nggak bisa pastiin itu full semuanya Iya, nanti iya. final squadnya Iya. mungkin kan 25 itu domestik semua Pak. kemungkinan ya. Iya kayak Justin Hubner itu nggak mungkin panggil. Tapi Tapi ini sebetulnya buat backup aja sih, spare aja sih Pak. Coba aja itu sih yang dimasukin 50 ya. Wah, Heboh ya. juara udah itu mah. Itu udah merem juara, kali. merem. Kiper Emil. Tapi kenapa masuk Justin Hubner? Sebetulnya ada statement dari Pak Erick Thohir tuh beberapa hari yang lalu. Oh iya, iya. Dia bilang, wartawan ada yang nanya, kenapa nih ada 5 orang yang abroad? Ya walaupun katanya tim Gepens sudah ada rumornya, Marcelino ada rumor, tapi kan kita nyebutnya masih abroad Masih aja. di luar. Ya kan? Jadi ada yang tersirat bahwa PSSI masih mengusahakan 5 pemain itu salah satunya atau salah duanya akan masuk ke skuad intinya nanti. Statement udah keluar tuh, benar. Ya kan? Udah, jadi emang ada walaupun dengan kekuatannya sekarang dari federasi berusaha memanggil beberapa pemain abroad yang bisa lah gitu loh dipanggil. Iya. Cuma kayaknya agak masalah Kita kalau kita Demi AFF misalnya ini ya. nanti, kalau misalnya kita bahas prediksi-prediksi, anggap aja yang 5 nggak ada deh gitu. Iya. Sesederhana itu aja sih. Iya. 5 tuh siapa sih? Tim Gepens, Marcelino, Marcelino, Justin Hubner, Marcelino, iya, iya. terus Mitchell Baker sama Matthew Baker. Iya, iya. Oh, Matthew Baker ya? Yang baru itu, baru naturalisasi. Iya. Nah, kalau dilihat dari komposisi squad nih, kan kemarin juga ada pertandingan persahabatan 2, itu udah tergambar belum cara mainnya John Herman tuh untuk Piala AFF? Perlu nih 2 persahabatan yang mana nih? Yang terakhir Oman ya. sama Mozambik itu. Udah ada gambaran nggak tuh? Tapi yang Pemainnya mainnya Squad beda. nggak sih Pak? Pemainnya Iya, beda ya. tapi. Ya, tapi udah ada gambaran nggak cara mainnya ataupun Sebenarnya kan nanti cara game plan mungkin. Kalau game yang plan kalau mungkin. kalau yang gue lihat kan si Herman ini dia benar-benar sangat modern nih cara mainnya kalau menurut gua. setuju. Cara main ketika tanpa bola dan dengan bola itu berbeda. Kalau dulu kan zamannya Sintayong nih, itu selalu saklek. Iya. 3-4-3 bertahan ketika tanpa bola 3-4-3, ketika dengan bola 3-4-3. Iya. Iya, iya. Kalau Patrick nggak usah lah. Nggak usah. Iya. Pokoknya dia sangat sangat statis gitu formasinya. Iya, iya. Sedangkan Herman ini fluid banget. Jadi kalau mungkin penonton nanti mau lihat kilas baliknya di laga debutnya Herman itu lawan apa pulau itu yang pulau-pulau itu? Pulau apa namanya? Saint Kitts Nevis. Saint Kitts Nevis. Betul, betul. Ya, dia yang menang berapa? 7 ya? 5 ya? Iya. Yang menang besar lah. Iya, pokoknya dari situ kan udah kelihatan tuh cara mainnya. Gimana ketika seorang winger itu bisa ada di tengah, ketika seorang back tengah bisa ada di winger, DM bisa ada di back tengah dan seterusnya. Iya. Nah, pertanyaannya apakah cara main itu bisa diimplementasikan oleh pemain-pemain yang notabene berangkat dari Pemain domestik kalau John Herman bahasanya pemain domestik. Hanya statement lah dari luruh. Iya. Pede nggak Indonesia juara? Udah. Kalau gue sih pede dengan kayak gini. Nah, Om Didi. Cuma gue Nanti kita dengerin nggak mau ada, statement gue nggak mau ada klaim kalau misalnya kalau ini gagal juara Herman gagal karena gue pede dengan orang ini. dari Om gimana? Sama pede. Gue setuju sama pendapat lu berdua tadi yang bilang squad ini squad yang paling mewah Mewah, sepanjang gua akuin, benar. sejarahnya AFF. Iya. Gue setuju dan pede. Mungkin bukan mewah kali, lebih terniat baru kali ini diniatin karena di edisi sebelumnya kan Iya. gak ada niat sama sekali. Maksudnya niat sampai bawa pemain abroad ke Indonesia. Gue lagi gitu. Dia yang mulai tadi kan. Dari lu Pak, gimana Pak? Pede nggak lo? Pede banget gua, 100% sih gua. Ngeri banget 100% gitu loh. Betul. Dengan kualitas pemain yang kayak begini dan kita ngeliat kemarin FMD-nya terakhir lawan Mozambik, Iya. taktikalnya si Herman dan kemarin kan kalau nggak salah tuh sempat di ini ya, sempat diuji tanding antar pemain tim merah, Iya, tim betul, putih. betul, ada Iya. pertandingan Itu kan seperti skemanya hampir sama kayak yang waktu lawan Emang Mozambik. lu liat di mana skemanya? Di Ada, itu muncul, Mas. Orang dalam. Ada di pertandingan. Enggak, ada. cuplikan lu liat di Cuplikannya mana? ada. Ada. Oh, ada. Ya ada. Nonton lu. Dan ini Komentator kayak Arab ya, bakalan komentator Arab. serius di AFF. Bakalan serius di AFF. Nah, kembali lagi walaupun serius, kita kan kita ngeliat peta kekuatan nih, kan? Iya. Ya. Indonesia segrup sama Vietnam, Ya. Betul. Singapura, Timor Leste, Kamboja. sama Kamboja. Oke lah, anggap Vietnam sih yang paling terkuat kan. Yang penting Singapura oke lah. Sisanya figuran ya, Singapura lolos figuran. kan? Iya. Vietnam ini all in, lebih dari Indonesia. Dia TC keluar kan? Aja keluar. TC keluar dan nah ini fun fact ini sejarah pertama kalinya Vietnam menggunakan atau manggil 3 pemain Brazil naturalisasinya. Beto Gonçalves. Selain Iya, selain nah, Nguyen Swanson ada lagi berarti. ada lagi itu tambahan 2. Terakhir siapa gitu? Aduh, lupa juga, gue malu juga. Ada namanya udah diganti nama-nama Nguyen lah. Iya gitu. pasti.
dia niat banget. Ya sama, emang Vietnam setiap edisi Piala AFF paling paling niat terniat sih, dia. Betul. Ya, kita oke, katakanlah kita lolos semifinal. Grup lain bisa ketemu antara Thailand, Thailand, Malaysia, Filipina. Nah, pede nggak ya? Kalau Thailand, gua rasa kurang nih skuad Thailand kurang. Karena mereka Karena juga juga sering. pakai Udah bosen om, dia udah juara 7 Iya. kali. Enggak, gua menurut gue ya, dari Iya. 2024 kemarin yang kita nurunin U23, Satu, kalau itu turunin tim liga lokal ya, yang Iya. kayak Kambuaya, Rido gitu, itu juara tahun 2024 menurut gua. Iya. At least kita runner up lah masuk final. Iya. Oke, ada Rido, bisa. Pambuaya. Iya, sekarang pemain game gini juara. Juara. Nggak ada lawannya menurut lokal, gua. tambahan diaspora Iya. gitu kan. Yang balik lagi ke Persib gitu ya, Rul ya. Persija juga. Oh, iya. Persija juga. Nah, Tapi benar, gue nyambung nih yang Iya, Vietnam iya, ini benar. dia kan kemarin di U23 semifinalis ya. Iya. Itu jago banget, gue ngeliat beberapa matchnya dan nyingkirin tim-tim kuat kan. Oh iya. Ada Jordan, Arab, Korsel terakhir Korsel. dia Korsel. kalahnya Pembukaan sama juara tiga. Cina justru. Iya, kalah sama Cina. Cina masuk ke final. Nah itu bisa jadi kalau misalnya dia niru gaya Sintayong bisa jadi di bawah tuh. Dan udah, dia Pemain- kebanyakan ya kan? beberapa Cara pemain mainnya gitu ya? tiganya Dinback atau apa udah di bawah. Pemain-pemain mudanya ditambah Oh, yang lagi, Dinbak ya? Iya, Bek kiri ya? Dinback ya. ditambah pemain naturalisasinya bisa jadi Terbukti Itu kok dia Itu pelatih sama Bang Jul kemarin. sama. Kim Sansik juga. Gitu, Sansik iya. gitu. Dan dia udah Korea. ngelakuin 3 TC nih di Korea nih, ngalahin klub Liga 3, Gangwon, Liga kan? 2 dan Liga utamanya itu apa ya? Gangwon kalau ya. nggak salah ya. bagus hasilnya. Menang. Menang, Jadi dia menang. menang, Makanya iya. ini ngeri nih. Vietnam Iya. mungkin ya oke Dari lah. saingan terkuat Harusnya ya. bisa kalau kita final ya, harusnya ketemu Vietnam sih. Kalau ya, tapi kan lu pede kan pada pede juara nih gitu. Semifinal kita jadi Harusnya ketemu antara Thailand Atau Malaysia, atau Filipina. Nah, Malaysia gua nggak pede. Fun fact-nya juga Kim Sang-si kan nonton di GBK kemarin. Oh iya, kan? benar. Iya, Oh jadi iya. memang dia juga Mantap. penasaran Kirain Mantap. bakal pemain itu. Iya, dengan penasaran dengan komposisi skuad timnas. Walaupun bukan pemain itu akan diturunkan kan Iya. gitu. Jadi sebenarnya juga dia khawatir juga dengan kondisi Indonesia. Gitu. Kan cara main Hertman ini kan penuh resiko ya kalau menurut gue ya. Iya. Betul. Kemarin aja dengan tim utama aja, kita tuh masih sering ngelakuin hal-hal yang fundamental loh, kesalahannya. Kayak salah passing, salah komunikasi, salah gerak. Ada aja. Di mana Hertman sendiri, dia kan ngomong kan. Ngakuin. Ketika datang pertama kali, TC Iya. sama pemain timnas, itu sangat berat ngelatih pemain Lokal domestik. Iya, iya. Domestik. Benar, ada Bayangin satu. dari Bukan gua yang Kanada, meremehkan, ya enggak. Dari Kanada. Dia ngelatih yang Alfonso lolos Piala Dunia. Davis. Sekarang ngelatih Turun. Hah? Syah. Makaramannya sia-sia. Tapi dengan datangnya si Kim Sansik kemarin ke GBK tuh dia Iya. bukan mau ngeliat squad yang main, tapi dia mau ngeliat Game plan. kera- Game game plan-nya. plan-nya. Game plan-nya. Betul, Hertman, Game plan-nya. Sistemnya. sistemnya kayak apa? Karena menurut gue ini ajang balas dendamnya Vietnam. Belas enam buat, Yang Ngelawan kualifikasi ya? menangin AFF atau ngalahin timnas kita. Hmm. Karena kan dia 2 kali kalah sama kita. Yang kualifikasi ya? Vietnam. Kualifikasi Iya. Piala Dunia. Tiga kali Iya. berturut-turut kalah. Betul. Tapi kita sebelumnya juga kalah. Yang gara-gara bawa squad Ya kuat B. B Iya, kemarin yang Piala U22 ASEAN itu, ya. betul. Iya. Tapi menurut Gila, U21 ngelawan Vietnam full squad. Kuang Hai. Swanson. Ini dari Singapura, Kamboja, sama Timor Leste ini nggak akan ada yang ngasih kejutan berarti nih. Biasa kuda hitam Kamboja. Singapura lolos juga Piala Asia. Iya, Pak. kuda hitam Kamboja Kamboja sih. loh, liganya di atas. Kamboja. Gua tahu arahnya. Arahnya ke sana Arahnya gua tahu. arahin lu. Kamboja ya benar-benar. Kamboja selalu jadi batu ganjalan. Lanjutnya kan di Bundesliga kali ya. Bisa. Bisa. Syah. Maksudnya mau Van Rieng. Spyring. Liga kita kan peringkat 20 sekarang. 6. Enggak kalau untuk Asia Asia Tenggara. Tenggara. Jadi dua Kamboja. 1 Thailand, 2 itu Malaysia, Ya. 3 itu sekarang Singapura naik, 4 Vietnam, 5 Kamboja, Kamboja baru. 6 Pak. Oh, 5 Kamboja. 5 Kamboja. Ya karena kan kemarin Masih Kamboja. juara dia. Enggak patokan gue dari kemarin aja waktu drawing ASEAN yang apa? ASEAN Shopee Cup Shopee itu. Cup. Iya, iya. Kita di pot Terakhir. terakhir. Pot terakhir. Gila. Karena kita mungkin edisi sebelumnya yang sudah Gak ikut. Nggak ikut. Iya. Kita di pot akhir. Gila pot terakhir, Bro. Tapi pede Persib ya. Pak Amborneo. Iya, Borneo. Pakai Borneo. Di Shopee Pede itu sih berarti gue, ya. pede. ya. Pede. Walaupun grupnya neraka ya. Semuanya neraka kiri kanan. PD peringkat berapa? Ini harus detail. Tar dulu ya, Ligan, tar dulu ini dulu. Saya dulu. Iya, timnas dulu. Iya. Apa masih Enggak, ini juga masuk juga, sama juga ke arah situ. Kan pemain diaspora ya kan. Yang pemain diaspora Iya, datang ke kebanyakan Indonesia. pemain dia. Kita Eh, ya sebetulnya ya bukan opini lagi udah iya. fakta. Tapi kan main bukan hanya satu klub kan, tapi juga Iya. banyak kan ada Dewa United juga ada. Gapers juga mau ke ada. Bali katanya. Bali. Iya. Iya, Marcelino Betul. juga. Nah, itu Isunya apa? rumornya ke Persija. Persija, Gua belum dapat Marcelino. info A1-nya lagi tuh pasti apa enggak gitu kan. Rumornya benar, tapi kedatangannya Jangan benar apa enggak tahu. Ya, belum diresmikan. Rumornya benar. Ada agenda apa sih gitu? Alpa, Om.
Apa ya agenda apa nih? Iya, agenda apa kok banyak pemain-pemain diaspora ditarik? Enggak, ini gue akhirnya menemukan sebuah jawaban bijak supaya gue nggak diserang kiri kanan dan semuanya terbuka nih. Iya. Disclaimer lagi, Mister Disclaimer nih. Disclaimer dulu. Gue pengen dengerin. Untuk menyelamatkan karir. Ya gimana? Coba. Enggak, jadi gini, semuanya intinya masalah kualitas aja sebenarnya. Oke. Contoh misalnya gini, lu kaget gak kalau misalnya pemain kayak Marcelino akhirnya balik? Sandy Walsh akhirnya balik. Nama-nama, sejauh ini nama yang semuanya balik, ada yang bikin lu kaget gak? Kalau gue cuma satu, Tom Haye. Tom Haye. Kalau gue. Kaget. Karena Tom Haye waktu itu ketika di Almer itu masih kenceng banget. Iya. Cuma dengan usia, akhirnya banyak pemakluman kan. Iya. Dan sejauh ini nggak ada yang wow, kecuali tiba-tiba Mulai agak ke malah agak biak misalnya. dari Sen Patinama malah gue sebelum Haye kan Sen Patinama dari Liga Belgia kan ke langsung Thailand. Ke Thailand. Oke lah, not bad ya kan. Akhirnya tiba-tiba Ya itu kan udah Ya artinya udah. polanya udah kebaca, Bang. Thailand Udah dulu. kelihatan itu. Kalau udah ke Asia Tenggara udah nggak usah, ini lah siap-siap lah. Kaget, iya. Struik. Dari Belanda ke Brisbane. Iya, Brisbane. Ya kan? tahu tuh udah dempet. Udah dekat secara geografis tuh. Bener nggak? punya aja. Iya, semua kualitas aja. Makanya gue kalau misalnya Ole Romeni, Martin Paz, Semuanya, Emil, ibaratnya semua ada gejala-gejalanya nih. Kalau Ada Tom gejala. Haye kayak serangan jantung ya. Tom Haye doang yang ngagetin kalau menurut gua. Ibaratnya gitu. Sisanya masih so-so lah. Iya. Masih kayak oh ya udah karena apa? Karena kualitas. Karena untuk mereka bisa bersaing di Eropa ya mungkin emang sulit sebenarnya. Iya, kita bisa benar. Dengan kualitas yang mereka punya. Kadang harus dimaklumi dan nggak bisa dipungkiri ya. Tapi Bisa bungkanan. Iya. Punggung kanan. Ya emang pemain kita ya tiernya itu ya nggak tier 1. iya. Kita juga masih bersyukur lah ada JIC. Iya. Iya. Kevin Masih ada Diaz, yang Calvin berkualitas. Verda. Kecuali yang tiba-tiba bisa di Verdong Eropa. balik, nggak ada angin nggak ada Itu hujan. wajib kita ramein Heboh, pasti heboh. Berarti tujuannya dengan datengin pemain itu ke sini untuk naikin kualitas. Maksudnya? Iya. Batas liga. Enggak buat Ya naikin- kualitas timnas. itu mah balik ke timnya masing-masing. gitu. Tapi Kayak otomatis Persib bakal- datengin Wolves sama Ragnar. Persija Arhan, Marcelino misalnya. Nanti si Bali Tim Gepers. 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 Ya, itu tergantung sama tim masing-masing sebenarnya. berarti otomatis kualitas tim ini bakal Timnya naik bakal dong. naik kualitasnya. Nah, ini jadi pertanyaan ketika masa mereka udah habis, siapa yang bakal datengin lagi? Ya nggak tahu siapa lagi yang mau diproses lagi sama Komisi 10 kan kita nggak tahu. Cuman gini Pak, ini opini gue ya. Ya kan gunanya naturalisasi adalah menarik pemain yang gimana levelnya di atas pemain-pemain lokal kita. Betul. Yang liga lokal nggak bisa hasilkan. Ya kalau misalkan akhirnya tuh fungsi dari naturalisasi endingnya adalah balik ke Liga 1, ya jujur aja. Satu adalah mengambil kuota pemain-pemain ya lokal kita atau gimana ya. Ya gimana ke depannya perlu nggak sih naturalisasi lagi kalau memang akhirnya ya endingnya adalah naturalisasi Yang ditarik lagi gitu. ya akan ditarik. Ini kalau lagi. ngomongin ini, gue sedikit bocoran nih. Gue mau ada satu obrolan nanti sama orang Komisi 10 bang. Wih, Gimana? Ngeri. Yang satu nih, yang Nanti satu. ada. Ngeri. Ntar tunggu aja pas saya. Bu Hetiva ya, Ada Bu bocoran Hetiva. dikit-dikit lah, ada bocoran dikit. Tadinya mau sama dia, cuma harus nyiapin pantun. Nggak, gue pengen nanya sama Bapak Komisi 10 nih sebenarnya. Iya. Maksudnya dari DPR itu, lu mengiyakan naturalisasi itu dasarnya apa sebenarnya? Itu kan jawaban itulah yang akan menjadi narasi. Backgroundnya ya. Iya, akan menjadi alasan untuk mengcounter orang-orang yang masih skeptis nih sama. Kita skeptis juga. Iya, sekarang gini bang, kalau misalnya orang bilang naturalisasi didatangkan untuk meningkatkan kualitas timnas, setuju nggak? Iya. Gue setuju, karena kalau nggak ada naturalisasi, timnas nggak akan kayak gitu. Iya. Iya nggak? Ya gitu mah terjebak aja di Iya. Vietnam. Kalau misalnya akhirnya balik, berarti kan M. Tahir is right dong. Bener nggak? 11-12. Iya nggak? Nah, sekarang yang paling baru si Becker sama Luke Fikri. Fikri. Iya, Iya kan? betul. Iya. Nah, pertanyaannya apakah naturalisasi dokumen ini itu dianggap mampu untuk bisa meningkatkan permainan timnas? Karena kan naturalisasi, mendatangkan pemain ini kan pasti atas kebutuhan pelatih dong. Ya pasti. Ya, mungkin dong. Era Sintayong gitu. Iya kan, dari era Sintayong kan kayak gitu kan. Nah, kalau Hartman emang butuh, oke. Tapi kalau misalnya ternyata realitanya nggak bisa ngangkat, harus dievaluasi dong. Iya. Jadi sebetulnya sih bukan skeptis ya, kita lebih kritis karena orang kritis tuh biasanya karena cinta kan. Betul. Kita cinta nih sama timnas Kita kita. pendukung timnas lah. Dan liga juga gue kritis. Ya, ini lagi bahas timnas dulu, ntar Iya. santai. Jadi
Intinya kita pengen pemain naturalisasi ini pemain yang berkualitas, ya enggak? Ya. Yang levelannya Jesus, Kevin Dix, Emil Bang Odero. Jaya, yang kayak gitu tuh. Tapi masalahnya juga pemain-pemain yang berkualitas nggak banyak, dan dari yang sedikit itu mau nggak jadi WNI? Ya, WNI. Nah itu Pascal gitu-gitu itu ya. kan pertimbangan lain kan. Misalnya John Hartman taruhlah ada Michel Becker, ada Dan Zandbergen, Ya. ada siapa lagi striker-striker yang lagi di top list. Hoki Caraka. Mungkin di antara itu cuma Michel Becker yang masih mengiyakan. Nah, bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Tapi ya harusnya Komisi 10 lebih nyaring lagi. Kalau misalnya yang lainnya belum mau, ya ini nggak usah dulu dong. Kalau misalnya memang terbukti sebelum-sebelumnya kan udah ada historicalnya, kayak kita fair-fairan aja deh. Jens Raven. Ya. Tapi gue dengar berita DPR udah mulai gerah tuh kayaknya ya. Iya. Iya kan? DPR udah dari kapan udah kayak Iya, udah stop pertanyakan aja. ya ada. Iya, tapi Akhirnya mau nggak mau outputnya, kali approve ya, karena ya gimana ya? ya tapi outputnya tetap disetujuin. Iya, kan? Iya, maksud gua disetujuin. udah ada historical jelas. Kita bukan bencian sama Jens Raven sama Moruzias, tetapi Oh, enggak. kenyataannya Iya. gue bahkan sangat menaruh harapan sama Moruzias lah. Di U21 dia top score, salah satu top score di Volendam ya. ya di Volendam. Terus kita lihat klip-klipnya bagus banget, tapi pas di timnas ternyata kayak gitu. Di Persija juga kayak gitu. Itu kan ada jadi pelajaran dong. Maksudnya jangan memudahkan, jangan mengiyakan aja gitu. Maksud gue ya, gue setuju sama yang kritis-kritis, tapi ya emang ada ini juga sih, apa kayak si Malakama ya. Serba salah lah, kita Iya. butuh striker tapi yang tersedia nggak banyak gitu. Tahu nggak apa yang gue takutkan selain dari apa namanya naturalisasi yang fail ini, Naturalisasi file gagal gitu. yang dihitung gagal. Oh gitu. Kan yang berhasil banyak. Banyak. Yang terhitung fail, Iya. ya itu tadi lu sebut kan. Iya. Iya. Ya fair Ya. aja kan, kita lihat performa kan. Performa. Karena mereka ingat harus digarisbawahin, mereka dinaturalisasi menggunakan jalur Khusus. Pasti. SBMPTN. Ya mungkin nggak semua orang diaspora kita bisa segampang dapat Iya, masuk ke iya. Indonesia lo banyak. Ingat loh. pemerintah terlibat loh. Jadi betul. jadi rakyat harus kritis soal ini karena pemerintah terlibat. Yang gue takut adalah klub jadi makin malas untuk ngebina pemain muda sendiri. Menurut gua. Mencari jalur instan dengan naturalisasi. Karena kan kuotanya kuota pemain lokal maksudnya. Iya, maksudnya. Jangan kuota sampai kayak pemain gitu lokal. kejadian. Takutnya begitu jadinya. Sekarang lu bayangin, lu punya anak main di Persija, main di Persib, main di Bali, main di mana lagi misalnya? Persebaya. Semen Padang, Persebaya misalnya. Terus lu punya harapan besar jadi pemain nasional, Nah, gitu. kesempatannya nggak ada. Nah. Ujung-ujung lu main di Liga 4 bareng Tapi Alberto. ada aja fan yang counter. Lah kalau gitu naikin dong levelnya biar setara abroad. Ya nggak bisa gitu sih. Kan mention ke butuh sini, waktu. Iya, butuh. kesempatannya. Berarti ya, lo- Iya. kesempatannya. Apalagi bahaya kalau ada pemain asing juga yang mau naturalisasi juga kan. Kalau ada nih juga kalau tuh. misalnya sekarang gini, gue yakin supporter itu kalau ada pemain asing yang dinaturalisasi kayak Nguyen Swanson itu, supporter nolak pasti. Gue Nah, yakin. sekarang udah stop dari federasi udah stop. Iya, udah nggak akan mau. Udah nggak diprioritaskan akan. kan itu ya. Kita Nggak lagi akan. diaspora prioritas nomor Iya. satunya. Bahkan Ciro sama David da Silva aja nggak jadi-jadi. Iya, nggak jadi-jadi. Pasti Mungkin approving-nya oke, susah. Approve, tapi cuma buat klub aja, kuota Iya. lokal Indonesia gitu kan. Kalau dulu kan dikejar juga kan itu kan. Kejar juga. Kalau dulu tuh. Nah, kayak gitu tuh gue yakin orang udah nggak ada yang setuju. Nggak setuju. Tapi untuk naturalisasi diaspora itu yang masih ini ya. Iya. Masih Jadi kita butuh Pak, ngangkat kok dengan performa kayak J.I. Ses, dengan ada J.I. Ses, Emil, Kevin Dix, Calvin loh. Kalau nggak ada mereka kita ya stuck di Harus di Asia level Tenggara. harus di level itu. Iya. Dulu Yang tuh diambil. naturalisasi ini kalau nggak salah buat short term kita ke ini kan, Piala Dunia. ke Piala Dunia Iya. ya, Iya. kalau nggak salah ya. Nah, sampai kapan naturalisasi ini bakal dijalanin ya? Sampai ada target yang tercapai lagi. AFF. Kemarin gue udah sempat Piala Asia kah? gue sempat riset Bang, kemarin. Iya, iya. Jadi sebenarnya naturalisasi ini kan dibagi beberapa jendela, beberapa window, beberapa golongan. Gelombang. Ya. Iya, Gelombang. gelombang. Kita di gelombang pertama Jordi dan lain-lain. Iya. Gelombang kedua Strik, Ivar, Strik, Justin. Ivar. gitu. enggak, itu masih gelombang 1. Justin. Gelombang Oke, 2 tuh oke. yang Haye Itses. Nah, dan itu berhenti untuk ke project di 2026. Yes. Piala Dunia. Gagal. Fail. Pemain yang udah naturalisasi mau dikemanain? Ya udah yang masih bisa dipakai terus dipakai, yang udah enggak. Makanya itulah kenapa akhirnya banyak yang emang balik ke sini. Maksudnya enggak tuh gimana? Iya, Udah nggak secara perform usia gitu. udah enggak. Secara performa mungkin menurun kualitasnya. Akhirnya ya dilepas aja gitu. Kan kalau misalnya
federasi mikir ini akan dipakai terus untuk sampai ke 2030, nggak akan dibiarin. Gak akan dibiarkan datang ke sini. Tapi kita nggak tahu mungkin. Sorry ya, ini kan skeptis kita lah ya. Iya. Mungkin perjanjian deal, lu mau naturalisasi tepan dengan itu gue kasih lah brand, exposure brand. Atau Gentleman ada agreement. Jaminan main di Liga Indonesia kita nggak tahu ya. Iya. Gue mau bilang Mungkin aja. yang Gentleman agreement ya? ya gitulah gitu. Gentle agreement. Bisa jadi. Karena bocor ada yang bilang gitu nih gitu kan. Pedulinya ya kayak gitu. Iya. Secara material ya. Ada perjanjian deal. Nah, brand. sekarang 2026 udah selesai. Kita looks-nya ke 2027 adalah Asia sama 2030 World Cup. Dibukalah gelombang baru. Nah, yang hitung-hitungan gue, menurut gue grade A-nya udah tinggal dikit nih. Ya emang yang kelihatannya itu aja. Berarti nanti Lu pikir ini kan gak grade A menurut gue. Iya. Enggak, itu Sama si siapa? yang Baker. Mitchell Baker ya kemarin itu masih muda 18. Iya. Masih. Dan dia juga belum main inti enggak di Australia, dia main di Australia apa? Siapa? US ya? Siapa Dia di kemarin itu Mitchell mahasiswa di Fikri. Georgetown. Iya, ini Fikri. Iya. Fikri. Oh, bukan Mitchell Baker. Kalau Baker Georgetown. Georgetown University. Kalau Fikri masih main. Ya, itu masih oke. MacArthur ya. Dan dia yang main pilar ya di klubnya di Lumayan, Australia. lumayan, Itu iya. oke lah. Memang kita butuh. Nah, itu maksudnya naturalisasi kita butuh-butuh aja gitu loh. Iya. Ada urgensinya, kepentingannya gitu. Jangan naturalisasi, pemain masih muda akhirnya balik ke Ya kan liga emang terbaik terbaik dunia kemudian kita ini gitu. kan kompetisi yang akan diikuti baru naturalisasi kan kayak pas Piala AFF ada backer kan itu kan tujuan kayak gitu-gitu kan. Iya. Kayak cari instan gitu. Kayak cari instan bukan membina pemain lokal yang udah ada untuk bisa top level tapi ya udah. Iya, takutnya jadinya kayak gitu, jadi males si liga dan klub ini untuk bisa menghasilkan ketimbang pemain. ngembangin akademi ya udah gue beli main-main. Rekrutnya main-main Peraturan naturalisasi. itu ya kuota pemain lokal yang masuk di tim inti juga itu jadi kendala nggak tuh? Kalau nggak 11 ya. Yang Sekarang 11 itu yang boleh didaftarkan. daftarkan, betul ya. 7 di bench, 7 starter, 2 di bench. Kayak gitu, 2-nya lagi di mesh, ngopi. Nah itu gimana tuh? Itu bisa mempengaruhi nggak terhadap regenerasi pemain Indonesia? Ya iyalah. Ngaruh lah. Sekarang gini Bang, Iya. nih Abang ngikutin liga lokal nggak? Iya iya iya. Ikutin, keren nggak? Dikit-dikit ikutin. Nggak suka. Kalau nggak suka, Lu kayak gitu. Suka suka. Tanya lagi Bang balik. stadion pertama yang gue injakan adalah Kilaha Bos. Yang sekarang ada di Sekarang di Jateng. Nih, sekarang 11 pemain Iya, starter, betul. 7 asing. Sekarang kiper lokalnya hitung jari. Iya. Back tengah lokal kehitung jari. Betul. Playmaker lokal kehitung jari. Kuota U23 dihapus ya. Striker Kuota juga. U23 musim depan dihapus. Dihapus. Striker apalagi? Hmm. Orang ngeluh ya, gimana sih ini apa Indonesia strikernya nggak ada yang bisa nyetak gol, oleh lagi. Iya. Sekarang gini, sebutin satu striker lokal yang sekarang perform di klubnya. Ya coba Pak. Coba, Cuma sebutin. Ezra Nggak ada. doang. Emang Cuma Ezra Walian doang 7 gol. Iya, Dan Ezra tuh nggak main di striker loh. Iya. Ezra tuh nggak main di striker di Kalau musim. misalnya kita lihat top skor nih, kita scroll baru ketemu Ezra tuh dia 20 besar. Iya. Baru scroll Excel lagi baru. Iya. Terus sekarang udah kayak gitu ditambah lagi, lu ngambil jalur instan juga untuk pembinaan kan? makin habis. Sekali lagi ini bukan naturalisasi itu nggak boleh ya, boleh. Ntar dipelintir lagi, masuk Twitter lagi, goreng lagi. Bukan berarti nggak boleh, enggak. Cuma gimana ya? Harus diimbangin lah, Iya, berarti kalau kita mikirin short termnya, kita harus mikirin long termnya juga. Iya. Jadi pemain naturalisasi jalan, pembinaan usia muda juga harus sambil dibenahi. Ya, Maksudnya gitu kan. Balance lah. Iya. Maksudnya jujur mau sampai kapan gitu. Kita naturalisasi terus. Itu kan sebenarnya sebuah pembuktian atau sebuah wujud bahwa lu nggak bisa ngebina sesuatu di sini. Yes. Bukti kegagalan lu. Contoh di U17, U19, lu ngambil diaspora. Iya. Benar. Anjir. Benar. Kalau menurut gua ya, Iya. kan apalagi di U17 ini yang paling kelihatan ya. Baker tuh kelihatan jago sendiri. Benar. Iya lagi. Iya. Nonjol. Gendong bang, paling nonjol. Berarti kalau misalnya kayak gitu ada yang salah sama pembinaan lu dong, ya enggak? Iya. Walaupun posisi. Epa sekarang udah aktif tuh ya. Adanya Epa menurut lu gimana? Ya aktif kan belum tentu bagus. Nah, haji. Ih, rame belum tentu bagus. Bener gak, Pak? Yang dari EPA siapa sih kalau bisa dibilang nama paling kita bisa nyebut 1-2 doang. Iya, dari Untuk Do. saat ini sih. Kadang persaingan di U17 itu kan juga banyak faktor zzzz. Dulu gua kan pernah di U17. Bisa jadi. Dulu kan gua pernah di U17, cuma gagal. Zzzz. Nah, kalau melihat kondisi kayak gini nih juga melihat faktor netizen juga nggak sih, Bang?
kan banyak juga ya netizen tuh yang mengharapkan prestasi banget. Terutama bahkan kita lihat ya kemarin tuh yang Coach Kurniawan yang gagal tuh kan parah kan dibully. PSPS Pekanbaru ya? Bukan. Ini timnas. Oh, Timnas. Kan Timnas junior. PSPS Pekanbaru kan? Timnas junior tuh, timnas junior Kita yang nggak bahas Pekanbaru. lokal. Itu adalah bukti gue peduli sama bola lokal. Betul. Gua belum tahu. Jadi jangan di framing ya Bang ya. Lu framing Jangan di framing. Pekanbaru. Baru. PSPS Pekanbaru tuh udah lama banget. Herman Jumapo. Emang juga bener. Gimana, Bang? Nah, yang timnas junior itu kan kita gagal terus itu. Kan habis ya Coach Kurniawan. Padahal kan tim junior. Iya. Harusnya yang nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi banget Setuju. gitu. Nah, ini kan sampai bukan hanya di junior juga sampai jenjang tinggi pun harus prestasi. Iya. Jadinya kayak PSSI itu logikanya tuh ya udah instan aja supaya netizen puas gitu Betul, kan. betul. Itu lingkaran setan nggak sih menurut Gue setuju. teman-teman tuh? Ini gue jawab yang ini ya. Nah. Ini jawab ini ya. Emang yang lainnya kan iya. Oh iya. Gue kira maksudnya lu mau jawab. Ya boleh duluan. aja nggak apa-apa, boleh Iya, boleh duluan. silakan yang lain juga. Jawab duluan ya. Heeh. Gue setuju banget ini karena Heeh. netizen kita percaya nggak percaya nih. Bahagia AFF juara. Iya. Dan seolah lupa kalau misalnya kita udah banyak kegagalan selama 2 tahun. Ya, terus Juara. Jadi kayak, apalagi sorry nih ya, misalnya bisa juara turnamen apa misalnya, Piala Presiden gitu. Misalnya. Presiden. Udah keren. Sumpah, maksud gua, kita tuh harus berhenti beranggapan seperti katak dalam tempurung sebenarnya. Nah, filsafat sekali. iya, lu guru. Berarti nyambung lagi Piala AFF nih gitu ya. Iya. Kayak lu sehebat apapun di lingkup kecil lu masih di skup sini nih. Kayak gitu. Ya PSSI wajar ngambil kayak gitu. Bayangin Bang, kalau misalnya ingat gak dulu fenomena U19-nya Evan Dimas? Betul. Juara. Di arak ya, di arak Siapa keliling. yang kenal? Jadi berhala itu. Masuk ke TV, Masuk TV. Masuk TV, ada Iya, itu yang engagementnya besar. Karena apa ya? Ketika lu juara, dianggap lu wow. Betul. Ya, jadi tadi karena jawabannya iya. Malaysia apa? Lingkaran setan nggak menurut lu? Lingkaran ya, setan. gitu. Karena lu akan disuguhkan prestasi fana. Fana. Dan Yang lu paling- mewajarkan. Enggak. Tadi lu bilang wajar. Wajar kalau PSSI kayak gitu. Oh, gue maksudnya ke PSSI-nya? Iya. Itu wajar. Oh. Iya. Ini kita speak up gini yang diserang netizen pasti. Iya benar-benar janganlah. Kita Pasti balik ke Piala diserang. AFF deh, udah biar ke Piala AFF aja kayak. Udah, kita riding the wave aja. Keren AFF. Harus Juara. masuk, Harus harus juara. masuk. Iya. Kalau Ingat juara, Pak, hujan. kritis juga ngasih beras. Udah, riding the wave aja. Tapi gatel gimana nih? Nih, Nih katakanlah nih Kom Didi dah. Om kalau kita juara nih Indonesia. Ya gimana Om? Itu pasti sejarah dong, pasti digoreng dong. Kita first pertama kali kita Pasti senang. sepanjang sejarah apalagi kita Bapak yang juara. umur segini kan. Iya. Udah lewat berapa final tuh? Sudah 6 menunggu kali, berapa kali? 6 kali. Lu nonton semua tuh 6 kali? Gue nonton semua sih. Kalau gue nonton semua Jadi- dari jadi- tahun 2000. Ya kan enggak, gue start itu di Piala AFF Tiger 2000. Tiger 2000, yang 2000, yang 2004. penalti. Lu 2000 udah nikah kan? Nah kalau juara loh, kita juara. Ini Nah, Pak Didi. oh iya, SPK gimana? Lu udah, wih oke banget, lu bangga dengan timnas sekarang. Ya senang aja, Oke. euforia silakan, tapi jangan panjang-panjang gitu. Karena target paling dekatnya kan Piala Asia kan. Ya, Target target semua utama senang kita boleh, deh. tapi jangan terlalu mendewa-dewakan misalnya John Hartman atau pemainnya. Itu yang Oh, gue iya, takut. iya. Jangan sampai Kalau ini ya. ya jangan apalagi mengkultuskan. Rocking Itu yang gue dikingkan. takut dulu. Tadi kalau kita juara nih bener Alin. Jangan sampai. Oh udah kita langsung kayak mendewa-dewakan lah gitu kan. Iya, tapi nanti kalau misalnya kita bersuara kayak gitu, lu gak nasionalis banget bang, gak bahagia lu salah ya. Kan gue bilang tadi, kita senang boleh, Iya. euforia boleh, tapi jangan panjang-panjang. Iya. Karena masih kan abis itu paling dekat masih ada Ada FIFA ASEAN Iya, Cup ASEAN first Cup. itu. Cuma Pertama beda kali. sebulan langsung ada Iya, lihat. September Oktober lah. Baru tuh Iya. Inces main tuh. Baru Baru main. udah gak ada alasan Karena di FMD. FIFA Matchday dan FMD. semua negara juga sama. Nah kalau itu senangnya lebih-lebih lagi tuh kalau juara. Itu kayaknya merem kita juara itu. Emang kontestannya siapa aja bang? Selain Asia Tenggara? Ya kan namanya FIFA ASEAN Cup ya Asia Tenggara, tapi ada lain. Bukan ada tamu. undangan ya? Tambahan Ada Hong Kong, tapi Hong Kong dia akan mainnya di kasta kedua. Karena kan cuma ada iya, 4 match, Pak. Ya kan? Jadi ya dibikin kasta. Kita kasta pertama dengan Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura ditambah nanti ada rencananya ada Cina, India ya gitu kan. Itu ada Sama degradasi. Possible Australia, tapi Cina mundur. Ada degradasi promosinya nggak sih? Ada yang kasta kedua yang dimainin Brunei, Laos. Iya, bisa Kayak banget Nation sih. League ya? Iya, kayak Nation League gitu. Ada 4 slot doang matchnya. Itu jadi pembuktian tuh, katakanlah kita amit-amit nggak juara nih. Rul ya, udah kita pembuktiannya FIFA ASEAN Cup, ambil tuh piala Ciki gitu kata Rul ya kan. Nah gue ngambil FIFA ASEAN Cup aja nih gitu kan.
Tapi tetap kayak harus juara sih. Harus Cuman juara, ketakutan gua nih ya kalau Iya, kita gimana? juara AFF nih. Gimana, Pak? Ini ketakutan gua sekali Iya, lagi. iya. Gue tahu nih arah gimana nih. Gue juga tahu lagi. Evan Dimas lagi. Enggak. Jadi Clue-nya apa? Pasti gini ya, clue-nya ini ya. Di era siapa? Apa Elender? Udah tahu. Elender apa gimana Elender? Gue nahan dia yang nyebut. jadi tuh ini kan kita kalau juara pertama kali ya. Iya. AFF Iya, ini. first banget gitu. Sejarah dong. Kan gue bilang, nggak pernah. Ini zaman Nggak dia pernah, kan? SMP juga belum. Akhirnya kita juara nih. Dan nanti next event ini bisa jadi beban pelatih terbarunya nih. Kalau Loh, kok pelatih baru? Piala AFF misalkan nih, berikutnya. misalkan Piala AFF Harus berikutnya nih. harus sekali, kan? juara. Ini Piala Oh, 2028. Nah, Piala Iya. AFF kemarin berhasil juara. Kalau dia nggak berhasil juara, sementara kita bisa up level di Asia, kita nggak bisa juara Yang AFF. nggak bakal disalahin kan pelatihnya sampai 2030 masih John Hurt. Iya. misalkan Menurut lu nanti nextnya. 2000 diganti? Mau diganti? Gue nggak tahu. Jadi menurut lu udah ada rencana pergantian Tapi pelatih? possible mungkin kalau kita bisa diganti sih, Rul. Karena kalau misalkan Piala Asia, Gagal ya? amit-amit ya, gagal di babak grup, bisa potensi di replace. Kemarin ST sampai 2000 berapa? 30 rencananya kan. 27. Akhirnya sorry, selesai di 2000 berapa? 2025. Bisa aja gitu Hetman aja. mungkin possible. Ya kalau gagal ya, Iya. katakanlah di Piala AFF, Gagal. amit-amit kita gagal. Di FIFA FIFA Asian Series Cup juga kita nggak gagal. bagus. Piala Asia 2027 gagal juga. Di era siapa kita bisa juara AFF? Belum pernah. Belum pernah. Kalau ini pernah juara, di Kalau era misalkan nanti juara nih. John Hertman. Iya. Enggak lah, tetap kalau misalnya juara Hertman yang gue Iya lah, blessing. kita Gue blessing. Iya. Nanti ada PSSI World, federasi terbaik. Ya Allah. Loh, La ilaha illallah. kok PSSI World federasi terbaik? Kepengurusan terbaik. Ketum Badan Bang. Pelatih terbaik aja dulu. Mungkin nggak ada Badan nggak award kali, lebih aktif di kamera aja kali beliau. Dia muncul lagi. Gimana dulu? udah terlalu Ada yang jauh. pancing. Jadi upahnya dia langsung pinter aja nggak bisa ngomong lagi. Ini sejam setengah bisa ini. Gas. Bahas apa lagi? Apa komposisi pemain? Tahu nggak sih komposisi pemain yang akan dipanggil? Oh 50 orang ya. Itu 50 orang paling Ada final squadnya 26. udah bagus. Ya pasti 26. 26, pasti 26. 26. Atau ada yang kurang mungkin yang Udah kelihatan kalau ngeliat fotonya kan kemarin dibagi tim merah tim putih itu. Itu Betul. nggak ada Marcelino, nggak ada Dion. Ya. Ya, mungkin itu potensialnya gitu. Enggak ada siapa? Nggak Marcelino nggak main kan? Di merah dua lu. itu cedera kan? Dion. Oh, Dion, Iya, maaf. kan? Ada di nama Alicia tapi dia Nggak masuk. TC Persib kan? Hmm. Kayak siapa banyak yang dipanggil kayak Justin Habib ada namanya tapi dia masih di Eropa. Iya pasti sama Kayaknya Portugal itu ya. mungkin setahu gua buat backup aja kali ya. Betul. Ya Buat mungkin jaga-jaga. list dari ini Hetman udah masukin namanya semuanya ya udah aktualnya nanti yang bisa join aja gitu. Nice try aja. Tadi gue bilang kan tersirat. Siapa tahu sambil di belakang ngusahain Iya. gitu. Gue nunggu nama-nama yang mungkin nggak common di kuping-kuping lu pada yang benci liga lokal sih. Oke tuh. Iya. Apa tuh yang Taufik Rustam, lu nggak tahu kan? Tahu. Nggak tahu. Wingernya malu. Oh, Gue udah iya. bahas di video gue. Oh, iya. Kalau lu kan biru doang sama oranye. lah, dikira stadion pertama gue yang jaga. Wingernya Jateng sekarang. Jateng United. United, benar. benar. Gue tahu Taufik Rustam. Iya, gue penasaran. Assist of the match bulan Desember 2025. Wah, Dari Data lagi deh. berarti yang buat AFF belum ada pemain dari Garuda Yaksa ya? belum Belum lah. ada. Enggak, Yaksa, kan Garuda Yaksa belum. juara, Bang. Garuda ya. Tapi Tiba-tiba top, mancingnya. lagi top tuh ya kan. Top kan? Lagi top. Lu tau nggak Garuda Yaksa mau beli Mbappe gitu kan lu? Gue ngobrol sama direktur ya, Pak. Ngobrol kayak buat, ayo podcast yuk, dia mau di sini. Kemarin Eropa dulu mau beli pemain ngeri. Beneran, demi Allah. Dia di gua apa katanya tunggu nanti. Keren. Beli Martial. Enggak ya, gue mau ke Eropa nih beli pemain. Dia, Itu real club kita nggak seluruh tahu ya, Anda. mungkin itu bisa jadi apa ya bahasa klub underdog ya. Iya. Mungkin dia oke lah finishnya. Ya ke juara nggak mungkin deh. Mungkin. Mungkin, enggak ada yang nggak Persib mungkin. bro, gue Nggak bro. ada yang nggak mungkin. Nggak kalau ngomong mungkin mah mungkin aja. Mungkin. Iya. Yamal didatengin ntar. Iya. Ronaldo minimal. Terus ya Hadi Aksa, Bayangkara ya. Tahun Garuda depan. Yaksa. Yaksa. Berantem bertiga. Bayangkara juga jangan lupain. Nggak, tapi nih Bang, kalau misalnya balik ke AFF nih, terakhir nih Iya, kalau iya. dari Balik gua. ke AFF, boleh, Iya, kalau dari gua nih. Boleh. Salah satu PR Hertman Iya. yang mungkin susah untuk dipenuhin sama liga ya. Itu tadi dia buat nyari pemain tuh susahnya minta ampun gitu. Yes. Minta ampun susahnya. Sekarang coba lu bayangkan ya. Misalnya Tom Haye sama Klopp itu cedera atau nggak available. Siapa yang isi DM, Cok? M. Tahir.
Tapi kan dari klub Pak juga nge-support Pak. Mungkin kalau dulu sebelumnya ingat nggak kita sebelum Piala AFF kita manggil pemain susah kan Rizky Ridho nggak ada. betul. Tapi kok sekarang mulus ya nggak ada penolakan dari klub ya? Bukan dilarang ya. Bukan dilarang. Ini manggil siapa? Kalau nggak Ketersediaannya cedera, secara kualitas. Kalau Iya. ada siapa? Ini kita hitung di top liga deh. Top tim yang kemarin deh, 5 besar. Ya. Ini kalau kita ngomong DM ya. Yeah. Persib kemarin Klok sama HI, oke, lokal. Persija nggak ada lokal DM. Ada Syabandi, Anis Syabandi. Iya, tapi maksud gua kan nggak Menurut gua belum rutin. Ya kan nanya, gua ngasih tahu. Ya, ada apa enggak ya? Ada Jordi Amat. Rival Jenner. Nggak DM. Gender Dewa. Lu nggak nonton Persija berarti? Nonton. CB bukan ya? Jordi ya? Ambil belasan Kadang match Jordi dia bisa main di Ya, CB. setelah Januari main di 6 dia. Nah, gitu. Berarti bisa dipakai deh. Setelah Januari bisa. Syabandi. Iya. Ani Rehan Hanan? Nggak DM itu. Winger. Winger ya. Iya. Terus Borneo cuma Rivaldo doang. Iya, Ivar Pak? Rivaldo Pak Pahan. Rivaldo nggak dipanggil ya? Enggak, kalau Ivar Dewa kan masuk ke 6 besar juga kan? Iya, iya. Dewa Ivar sama masih. Dewa Dewa finish berapa peringkat? Dewa bawah banget. Bawah. Bawah enggak. 10 lewat. Iya bener lagi Persebaya nggak ada. Persebaya DM-nya Mitrevski. Iya, pokoknya asing lah. Asik. Hitung jari lah ya. Hitung Jari jari ya. susah. Ivar lah. Gitu ya. Iya. Ivar paling. Kakak Riki. Ricky nggak DM dong. Box to Nge-DM. box. CM ya. CM. Ya, dan AM. pertanyaannya Yang murni ya? pemain-pemain yang tersedia ini masuk nggak ke skemanya sih? Iya. Iya. John Susah Herman nyari-nyari susah, pemain. susah. Nyari pemain untuk AFF itu susah banget menurut gua. Sherman. Tapi harus malah gua rasa malah Herman ini diberi privilege loh ketimbang pelatih-pelatih sebelumnya. Karena Ya dikasih akses gampang, pemain nggak ada Betul. penolakan dari klub. Oh, Ya, untuk status iya, sebagai pelatih pemanggilan timnas Kelly Indonesia squadnya. ya. Dan klub kayaknya nggak ada nggak dengar berita kayak Yang penolakan ya protes, enggak kita. ya. Apalagi Persib pun lagi ada mau playoff. Playoff ACL. Itu diundur Tuh, tuh. mainnya dilepas kok Diundur, pemain diundur. luarnya kan. Nah, Untuk itu diundur sampai diundur. Liga dimulainya September. September. Itu kan berarti Emang kan buat ya, itu. soal itu saya secara Persiapannya fakta sangat siap. Siap. ya all in buat AFF. Ya. Ya kita soal itu saya bilangnya ya, entah federasi atau bekerja sama dengan I-League sih kan ya. All in ini positif. Gua rasa positif karena kita memang ngejar ya, Juara. target histori yang nantinya akan jadi apa, Pak? Apa jadi ke gua? Jadi kebanggaan untuk John Herman karena dia bisa jadi Betul, juara. amin. Betul. Jadi sesuatu yang diingat gitu. Iya. Nanti dia nelpon Alfonso Davies. Saya habis juara AFF. Apa itu coach? Habis itu nanti Joknya dapat teta. diangkat Fabrizio Romano. Wah, timnas Indonesia. Here we go, ya kan? Iya, Juara jadi AFF. juara AFF. Congratulations. Timnas Indonesia. Kanadanya 8 besar World Cup. 16 besar. Iya, nggak ada tarik-tarikan sih. Tapi ya walaupun bisa dibilang minimnya ada suara dari Igor Tolik juga. Soalnya Persib kan ada beberapa agenda kan. Ada Piala Presiden, ada ACL. Dia berharap pemainnya nggak dipanggil semua ya? Ya, bisa negosiasi nggak 11-11-nya kan. Nggak semuanya, nggak semuanya. Enggak, Itu Persib paling banyak 11 ya? Iya, betul. Panggil ya? Dari Persib 50. 11 ya. Persija bukan 11 juga ya, Pak ya? Persija kedua banyak ya? juga sih. 8 Banyak atau juga berapa? sama. Iya, iya. Persib satu tim. Bisa satu tim. Gue udah ngeliat tuh akun-akun Persib ya udah bikin starting SI-nya main timnas main di Persib loh. Teja masuk juga akhirnya. Atau jadi panggil ya? Panggil. Kan lu bikin Gue malah lebih nggak tahu ya kayaknya yang bakal starter sih Nadeo sih. Menurut gue ya koreksi ya. Cuma 4 yang dipanggil ya? 4, ada Nadeo, ada si Cahya, Iya. Teja sama Riyandi. Riyandi. Itu ketahuan tuh minimal 2 di cut tuh nanti kalau untuk final squad ya. Satu lah. Kan Kan 3 tiga. kita. Oh iya oke ada. Iya 3. Ferry Rotin Zulu. Enggak. Buset. Ferry Robinson. Pelatih. Iya. Apalagi dibahas. Udah semuanya udah dibahas. Gue bingung juga mau pilih yang mana. Tentang animo penonton yang lagi drop di Piala AFF apakah akan Pasti dianggap Piala Dunia banget apakah ini. akan menaik nih atau emang ya udah lagi nothing tulus lah timnas lagi nggak bagus. Kalau Gimana gitu? menurut gua realitanya supporter itu pasti akan dukung, pasti akan nonton menurut gua. Iya pasti. Walaupun agak ngeremehin ya Piala Ciki ya. Iya. Pasti akan tetap nonton. Cuma kan bedanya ketika kemarin 2024 itu yang banyak yang mungkin orang-orang yang baru-baru nonton Iya. jadi ngeramein. Nah, mungkin yang sekarang itu nggak ada tuh mungkin. Sepakat. Kayak gitu. Tetap rame menurut gua. Ramai. Sepakat. Tapi nggak serame round 4 kemarin. Oh iya. GBK penuh nggak? Kan kemarin sepi tuh. Ontar katanya bukan di GBK kan penyisiannya di Pakansari. Kalau lolos grup, kalau lolos Kalau grup. semifinal baru. Kalau GBK semifinal kalau kita lolos. Iya. Kayaknya bakal rame pun kayak di final deh. Bakal Final akan full rame. host. Tapi Kalau biasanya final kalau ya. grup babak grup Piala AFF kita ngeliat beberapa edisi agak rame memang sih. Match pertama lawan Kamboja tanggal 27. Tuh. Tapi kita di kandang mainnya itu ya. Iya di kandang. Pakansari. Pakansari. Nah yang lawan Vietnam kita
ya? Oh enggak, kita Nggak, di main di kandang. kandang juga loh Dua-duanya Vietnam. di Nah, kandang, itu ada hoki dua-duanya. tuh, masa kita nggak bisa menang sama Vietnam ya? Vietnam full squad loh. Hoki Caraka. Waduh, 2 kali itu mention hoki Caraka. 2 kali. Ya lu yang mulai. Ini kan hoki, ada hoki Iya. katanya. Iya, ada Hoki hoki. dipanggil lagi ya? Oh, itu harus ada hoki dong masuk ya. Dipanggil. Biar dipanggil ya, biar hoki. Ini mesti dipanggil. Jago Kan, dia. katanya bisa main di semua lini loh, sampai kiper juga Keren. bisa loh dia. Hoki tuh. Oh, itu Hoki jangan tuh. diragukan loh hoki Hoki loh. itu musim lalu, Iya. itu musim terbaiknya hoki. Berapa gol? Sumpah. Berapa ya? Ya dikit sih golnya sih nggak banyak, nggak 2 digit. Tapi Cuma- benar ya, semua posisi ya. Tuh posisi Iya, bisa, back winger. bisa, kiper bisa, sampai kiper juga bisa. Mungkin pelatih yang belum tentu dia bisa. Udah mulai. Hoki jangan, hoki. Udah mulai ketularan. Karena belum Ponco. pensiun, kalau pensiun mungkin pelatih bisa. Taruh hoki orang-orang ini nggak suka malu, gue sih keren Gue kita. dukung loh, hoki kayaknya semua posisi bisa dikuasain. Dan itu yang disukain sama John Hertman, Betul. pemain-pemain yang versatile. Style. Kemarin yang pas di U23 kan yang hoki main di Wingback winger kan? kiri ya. Betul. Iya, main di winger hoki jarang. Wingback kiri. Bukan di striker. Berarti harusnya juara lah kita ya, udah gak ada alasan lagi ya. Ya walaupun bener sih kalau nggak juara ya jangan nyala-nyalain John Hertman sih. ya, Gue jangan takutnya serba bermasalah salah, lah. jangan tagar Karena out, kita udah jangan dikasih tagar out ekspektasi lagi. lebih nih gitu kan. Iya. Wah harusnya kita juara, kita Harus juara. Kita udah juara. overapproach. Akhirnya ya kita nggak tahu kan namanya Iya. kutukan, AFF kita 6 kali loh. Itu kan nunjuknya ke sini. Ini kita kan bicara yang terkutuk. Apa kayak Prabu Siliwangi. Kita kena kutukan 6 kali lo bayangin kita nggak pernah juara. Singapura 4 kali ke final, 4 kalinya juara. Iya. Itu kan lawan terakhir. Gua kan nggak Indonesia. tahu ya, maksudnya kejadian kalah final kayak gimana ya, yang dulu-dulu. Cuma menurut gua yang paling parah yang 2010. Ya, ya, karena sering dua, banget ya. karena dua apa? Sorry. Kita ketemu tim yang Fatal, kita ya. pernah kita kalahin. Dibantai, Pak. 5-1. Kalau yang Dibantai, 2020 emang Thailand kuat anjir. Iya. Ya. Emang 2010 ada apa? Lah enggak tahu gua. Ada laser, ada laser. 2020 koreksi ya, kita Ada mainnya laser. tuh, itu awal kebangkitan Sintayong. Ya, mainin pertama kali Arhan. Iya, Iya. Asnawi, Asnawi, itu ya. pemain-pemain Junior, junior, bocil pak. Iya, iya. U18, U20 itu. Rido, semua kan dikenalin di situ kan. Iya. Kayak gitu. Kaget kita lolos final. Kalah sama Thailand, Thailand masih Masih jago sih. remnya itu, masih ada Terasil Dangda, Canatip, Teraton. Terasil masih ada, Cek? Hah? Masih. Terasil. Terasil Masih Dangda lah masih dipanggil ya? Masih panggil. Sekarang masih. Emang regenerasi Thailand sama agak ini sih. Tapi Thailand Kurang pak? Enggak. Menurut gua kurang. lebih apa ya, lebih lambat regenerasi dibanding Iya. Vietnam menurut gua. Jujur, Si Thailand. sepakat gue. Dan ini diakuin tuh sama media-media Thailand, influencer mereka tuh udah ngakuin mereka iri sama Indonesia sama Vietnam. Vietnam grassroots lebih bagus dari kita. Ya ngapain? Kok dia sama Indonesia? Ngapain dia sama Indonesia dia? Enggak, Indonesia juga dianggap ya kan secara prestasi U17 kita lolos Piala Dunia. Oh iya, benar. Iya, Kita lebih better dari Thailand. Thailand udah 7 tahun nggak pernah juara turnamen apapun di level junior. Pernah kan gua angkat tuh statistiknya kan. Makanya mereka agak ya pemain tua semua pak. Iya. Iya. Starting terakhir tuh kemarin FIFA match dia kalah tuh kan di 2 kali match kan. Ya itu karena dia terlalu U35, U37. dia mengagung-agungkan turnamen regional itu. Dia regional main targetnya juara mulu juara. Akhirnya yang dimainin dia lagi. Sarah Hyuyan gua nggak tahu berapa kali tuh udah main AFF tuh. Sarah Yuyen. Iya. 7 kali dia juara deh. Gila nggak? 7 edisi Mas. 14 tahun dia main di timnas berarti. Gila. Udah kali. Udah Udah kali. ya. Ada lagi nggak? Anak Ada AFF pesan-pesan bro buat fans? Pesan-pesan buat fans nih supaya Iya, buat jangan Om Didi nanti apa satu-satu ada harapannya lah Kalau biar gua- dukung atau dukung Iya, lah gitu. supaya Ya semangat. support aja apapun yang terjadi Ya. buat timnas. Ya kritis nggak apa-apa. Ya. Kritis adalah bukti kita sayang. Betul. Apalagi saya dengan liga lokal, sayang sekali. Ya nggak? Disclaimer mulu. Dari Om Didi ada Ya, nggak pesan? Enggak gini, kalau misalnya lu benci sama federasi, sama PSSI, lu jangan itu benci tiba-tiba sama kaget timnasnya, intinya gitu. Soalnya kan banyak yang skeptis, bete. Males. Jadi Merasa nular, dihianatin. iya nular ke ngedukung timnasnya jadi loyo, enggak, jangan kayak gitu. Ya. Lu boleh nggak suka, boleh ya nggak nyaman sama federasinya, tapi kalau dukung timnas harus. Nih ini saya nambahin ya Bang ya. Ini contohnya kayak di Italia nih. Orang Italia tuh benci sekali sama FIGC sumpah. Tapi Italia main Pasti dukung. walaupun nggak lolos Piala Dunia. Ya kita ramaikan lah Pakansari. Tuh. Betul, betul banget. Nanti ketemu Dari lu apa? foto sama lu ya. Kalau ketemu lu. Kalau ketemu lu foto sama lu. Padahal dia pengen dipuji itu lagi itu. Apaan sih? Ayo Pak. Kalau Ada dulu, dari Pak. gua ya cuman kita doang yang bisa ngawal timnas kita. Anjay. Mau di GBK, mau nonton di mana cuma kita. Jadi ya kita harus support dimanapun timnas kita main. Itu aja sih. Ya, yuk. Ren. Makasih teman-teman. Masih nggak ada udah langsung aja. Ya, enggak ada tuh. Udah.